sekali dan menarik begitu kan, dan bahkan kabarnya ada jutaan orang yang akan menolak kedatangan Anies Baswedan di Riau, tapi tahu-tahunya demo di kantor Bawaslu Riau, 9 mahasiswa tolak kedatangan Anies Baswedan ke Pekanbaru. Jangan-jangan ini mungkin satu teman dengan dengan penolakan yang ada di Aceh. Mungkin tolong ini harus di demo Anies Baswedan, budgetnya mungkin 500.000 kasih 9 orang. Kira-kira seperti itu, Kak. Ini penolakannya genuine ala berpikir mahasiswa atau karena memang sudah dikasih pesan sponsor ya. Saya pasti tidak respect ya dengan orang yang berpendapat karena dibayar. Tapi sangat menghargai kalau itu memang pendapat yang berasal dari hati nuraninya yang terdalam. Karena kalau dilihat tempat yang direlokasi ini adalah tempat-tempat di mana Anies itu kuat secara konstituen dan pilihan politik. Aceh Anies kuat, Ciamis Anies kuat, Tasik juga kuat, Riau juga kuat. Kenapa justru terjadi di tempat yang Anies basis konstituen dan pemilihnya kuat? Saya kira pokoknya semuanya itu kita beri makna, kita beri arti, kita ambil hikmahnya, bahwa ketika ada orang ingin ganjal, ingin apa, itu kita anggap itu ujian, ingin mempersoalkan gitu kan, itu kita anggap ujian bagi seseorang yang mau diangkat derajatnya. Ya, dengan segala hormat ya, respect kepada mahasiswa ini ya, kelihatannya perlu belajar juga ya. Bawaslu dan KPU Riau itu nggak punya kewenangan apa-apa terhadap Anies Baswedan. Itu yang harus Anda pahami ya. Kewenangan itu baru muncul kalau Anies sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Kemudian ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Barulah dia terikat. Jadi kita harus paham juga tentang governance pemilu. Nggak bisa KPU melarang orang untuk melakukan safari politik, safari dakwah, whatever, ya kan? Termasuk juga KPU tidak bisa melarang Erick Thohir yang menggunakan sarana publik untuk berkampanye atau mengkampanyekan dirinya. Itu domainnya Presiden Jokowi. Nanti kalau dia sudah mendaftar dan terdaftar ya, dinyatakan sebagai calon oleh KPU, nah barulah KPU dan Bawaslu bisa bertindak. Paham ya? Kadang-kadang mahasiswa ini perlu juga diajari ya untuk paham yang namanya governance. Jadi tidak mungkin KPU dan Bawaslu itu melarang orang yang belum terikat dengan proses berpemilu. Kita bisa bayangkan bahwa orang menunggu Anies, orang menunggu Anies tiba. Kalau Ganjar, orang menunggu Ganjar bagi amplop, kan beda sekali kan? Kan? Karena udah dibiasakan. Kenapa orang berebut untuk menjadi presiden ya, dengan membayar rakyat ini? Tolong cerdaskan rakyat ya, dan berikan rakyat sebuah partisipasi yang genuine, bukan partisipasi yang dibayar. Jadi kalau misalnya deklarasinya tidak dihadiri oleh banyak orang, ya apa boleh buat? Artinya kan Anda masih harus memperkenalkan diri kepada rakyat. Artinya rakyat tidak peduli kalau nggak dibayar. Kehadiran Pak Anies Baswedan ternyata disambut meriah oleh warga Aceh, khususnya di Masjid Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Pak Anies disambut luar biasa. Rencana kedatangan Anies Baswedan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditolak oleh segelintir mahasiswa. Hal ini membuat pengamat politik, Rocky Gerung geram. Kedatangan Anies Baswedan ke daerah-daerah secara politis, memang ingin menguji elektabilitasnya. Karena itu, Rocky Gerung memberikan pesan dengan mengapresiasi pemikiran BEM Universitas Indonesia, BEM UI, yang akan memperdebatkan dalih-dalih KUHP yang baru disahkan. Beda BEM UI berdebat dalih KUHP, dan BEM yang menghalangi Anies Baswedan, itu jahat, celetuk Rocky Gerung di akun kanal YouTube-nya. Rocky mengungkapkan, hak warga negara telah diatur dalam undang-undang, baik itu hak dipilih maupun dipilih. Apakah nanti Anies dipilih atau tidak dipilih,
Lalu apakah nanti memenuhi syarat capres atau tidak memenuhi dukungan partai pada Pilpres 2024, maka itu hal lain. Anies itu datang ke daerah, memang menguji elektabilitasnya, sambung Rocky Gerung. Apakah nanti dipilih atau tidak dipilih warga, didukung partai atau lainnya, itu soal syarat. Tapi kan ini hak warga ingin memimpin negara juga harus dilindungi, tegas Rocky Gerung. Bahkan disebutkannya hak menjadi presiden bukan suatu bentuk kejahatan kriminal, namun hak untuk diuji pemikirannya. Dimensi masyarakat itu, ada hasrat politik. Ganjar pun boleh mengutarakan niatan ingin menjadi presiden, Puan, Erick Thohir dan lainnya. Jadi jangan dilarang Anies datang, itu buruk dalam berdemokrasi. Harus Anies diundang masuk, berdebat, ujar Rocky Gerung. Hal paling etis berpolitik bagi mahasiswa yang menolak Anies Baswedan, Rocky menyarankan bisa dilakukan melalui perdebatan yang sehat. Mahasiswa tidak boleh melarang, itu buruk dalam tradisi akademis, karena Anies Baswedan datang dengan pemikiran. Anies bisa diusir setelah memberikan pemikiran, jika pemikiran soal kebangsaan salah. Setiap orang harusnya diberi hak mengutarakan pemikiran. Jika kalian tidak suka maka tinggalkan, bebernya. Karena yang didengar pemikiran. Jika tidak suka, bantah. Jika tidak suka, jangan datang. Jangan orangnya disuruh pulang, sambung Rocky.